Shalom saudara Bapak Ibu. Menjadi berbeda dengan orang lain merupakan hal yang tidak mengenakan bagi perasaan banyak orang pada umumnya. Merasa bahwa ketika mereka berbeda maka membuat penilaian orang lain akan berkonotasi buruk terhadap dirinya. Ini penilaian lumrah saudara. Ini penilaian wajar. Saudara dan beberapa teman saudara atau di dalam sebuah pertemanan justru saudara lebih hitam jika berbicara tentang fisik. Saudara lebih pesek atau saudara lebih pendek dan mungkin saudara juga keriting. Cenderung keadaan ini akan membuat kita merasa berbeda dengan mereka. Dan kebanyakan orang akan pesimis dengan keadaan ini, sehingga membuat dia tidak percaya diri untuk hadir ketika ada pertemuan makan malam bersama atau saudara sedang melakukan reunian. Akan merusak pikiran saudara kalau justru kita sangat berbeda sekali dengan orang-orang di sekitar kita. Itu situasi dan keadaan yang tidak mengenakkan. Tetapi justru di dalam takut akan Tuhan dan ketika saudara berstatus sebagai anak-anak Allah, tentu harus berbeda. Harus berbeda dengan dunia. Di dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tekanan ini mewajibkan untuk semua anak-anak Allah tanpa tebang pilih, tanpa kecuali. Semua anak-anak Allah harus berbeda dengan dunia. Mencuri, membunuh, selingkuh, mabuk-mabukan, berjudi, mendendam, membenci, berzina, bertengkar, berdusta, atau perbuatan jahat lainnya. Semestinya sebagai anak-anak Allah tidak lagi melakukan hal-hal demikian. Justru hal ini larangan yang masih ada di dalam aturan norma etika dan norma hukum yang berlaku di negeri kita. Menjadi berbeda tidak enak saudara Bapak Ibu. Berbeda dengan dunia, tentu cara berpikir harus berbeda. Gaya hidup pun harus berbeda. Sikap hidup harus berbeda. Tata krama harus berbeda. Tutur kata harus berbeda. Dan cara memandang pun harus berbeda. Bahkan kalaupun saudara memiliki perbedaan sikap dengan orang lain, belum tentu saudara memiliki Tuhan secara benar. Ini masih tahap awal, karakter awal menjadi anak-anak Allah. Sebab banyak orang di luar Kristus juga melakukan hal itu. Kita membaca di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-18. Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Alkitab berkata, Bapak Ibu Saudara, bahwa orang benar pun hampir-hampir tidak diselamatkan. Hal ini mengerikan. Hampir selamat. Ini membuktikan bahwa sangat sengitnya perjuangan untuk masuk dalam kerajaan Allah. Tidak mudah dan tidak semua orang masuk ke sana. Tidak ada jalur lain saudara Bapak Ibu. Tidak ada jalan lain. Tidak ada model lain saudara. Satu-satunya harus berbeda dengan dunia. Dan harus serupa seperti Yesus. Diasingkan itu tidak enak saudara Bapak Ibu, tetapi justru membawa saudara bertemu dengan Tuhan. Diasingkan itu menyakitkan perasaan sebagai makhluk sosial. Diasingkan itu menyakiti perasaan sebagai orang Batak, sebagai anak laki-laki pertama dan sebagai kakak tertua. Tetapi jika itu untuk kepentingan Tuhan, mestinya kita siap dan rela untuk tidak seturut dengan dunia. Mestinya kita siap dan rela untuk berbeda dengan orang lain. Mestinya kita siap dan rela untuk diasingkan dari banyak orang. Sebagai orang Batak pastinya akan bersekutu dengan orang Batak Bapak Ibu Saudara. Tetapi perlu diperhatikan jangan sampai persekutuan atau pertemanan itu merusak hubungan saudara dengan Allah. Jika itu tidak menyukakan hati Tuhan, tinggalkan. Kalau itu tidak menyukakan hati Allah, tinggalkan. Walaupun itu merupakan aturan, kebiasaan yang sudah berjalan ratusan tahun yang lalu, bahkan sampai hari ini. Jangan terlalu menjaga perasaan sesama teman Bapak Ibu, sesama orang Batak, tetapi justru hal itu menyakiti hati Allah. Bapak Ibu Saudara, jangan terlalu menjaga perasaan sesama teman, sesama orang Batak, tetapi justru hal itu menyakiti hati Allah. Misalnya saudara, gak enak jika tidak hadir dalam acara undangan tetangga. Yang jelas kita tahu bahwa acara itu tidak berkenan di hadapan Allah. Tetapi saudara masih menjaga perasaan tetangga dan ikut dalam acara tersebut. Hanya tujuannya menjaga perasaan tetangga. Justru ada perasaan Tuhan yang saudara sedang abaikan. Jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, maka bagaimana dengan status orang berdosa?
pasti binasa. Diasingkan itu menyakitkan, saudara. Tetapi jika itu kepentingan Tuhan, tentu kita harus menghormatinya, harus menikmatinya. Jangan terlalu menjaga perasaan sesama teman, tetapi justru hal itu menyakiti perasaan Tuhan. Diasingkan itu menyakitkan, saudara. Tetapi jika itu kepentingan Tuhan, tentu kita harus menghormatinya, harus menikmatinya. Tuhan Yesus memberkati.